Karena ada memang beberapa dari sahabat IDR konsultasi kepada kami, yang di dalam kontrak perjanjiannya dengan pihak kreditur, itu ada surat kuasa mutlak yang tidak bisa dicabut, yang mengarah kepada agunan itu menjadi milik kreditur jika debitur wan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDR dimanapun Anda berada, selamat malam. Saya Imam Syafi'i, tidak jemu-jemu saya melalui kantor hukum IDR ini akan memberikan semacam pencerahan atau edukasi terhadap masyarakat berkaitan dengan hal yang berkaitan erat dengan hukum hutang piutang. Sahabat IDR sekalian, dalam perspektif kita memahami hal yang berkaitan dengan hutang piutang, atau kalau boleh saya sebut hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Jadi sebagai debitur, saya selalu memesankan atau memberikan pemahaman agar menjadi debitur yang mengedepankan akal sehat. Catat ini ya, agar menjadi debitur yang terus mengedepankan akal sehat. Sebagai debitur, itu selalu berhubungan dengan kreditur. Dan pastinya dalam membangun kontrak atau akad perjanjian antara debitur dan kreditur itu ada beberapa klausul-klausul atau aturan-aturan main yang kemudian dimasukkan dalam akad perjanjian untuk menjamin akad itu atau proses perjanjian itu berjalan dengan baik. Oleh karenanya, sebagai debitur, maka harus memiliki pemahaman yang cukup untuk memahami akad atau kontrak perjanjian dengan debitur. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari yang muncul antara debitur dan kreditur. Salah satu contoh misalkan, kalau boleh saya menyampaikan di kesempatan ini, debitur yang kemudian menjaminkan agunan kepada kreditur, jelas sekali bahwa terhadap agunan yang diagunkan kepada kreditur, maka itu tunduk kepada Undang-Undang Hak Tanggungan. Undang-Undang nomor 4 tahun 1966. Terhadap jaminan itu, maka tunduk kepada aturan main yang namanya Undang-Undang Hak Tanggungan. Namun, tidak sedikit yang muncul di tengah-tengah masyarakat ini, ada yang dimasukkan dalam kontrak perjanjian, di mana dalam kontrak perjanjian itu debitur memberikan kuasa mutlak kepada kreditur. Jika debitur wan prestasi, maka kreditur bisa memiliki objek agunan. Nah, perjanjian yang semacam ini kemudian dalam kitab undang-undang hukum perdata itu disebut sebagai klausula milik beding, di mana undang-undang ini jelas-jelas dilarang perjanjian akad antara kreditur dan debitur, di mana debitur memberikan kuasa mutlak kepada kreditur untuk memiliki aset. Jika debitur wan prestasi, maka itu dilarang oleh undang-undang, dan perjanjian semacam itu batal demi hukum. Kenapa kesempatan ini saya sampaikan atau memberikan edukasi semacam ini? Karena ada memang beberapa dari sahabat IDR konsultasi kepada kami, yang di dalam kontrak perjanjiannya dengan pihak kreditur itu ada surat kuasa mutlak yang tidak bisa dicabut, yang mengarah kepada agunan itu menjadi milik kreditur jika debitur wan prestasi. Hal semacam ini bukan hanya dilarang oleh KUH Perdata pasal 1178, tetapi itu juga dilarang oleh Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 19
1966, di mana klausula perjanjian yang ada hal milik bedingnya, yang mencantumkan klausula milik beding itu dilarang dan batal demi hukum. Praktek-praktek ini praktek klasik, Pak, sebenarnya. Dan ini banyak digunakan oleh rentenir dulu. Tetapi hari ini banyak, ada beberapa yang pihak perbankan yang mencantumkan yang dalam klausula perjanjian itu memberikan surat kuasa kepada kreditur untuk memiliki agunan jika debitur wan prestasi. Jangan salah, praktek ini bukan hanya dilakukan oleh rentenir saja. Ada beberapa pihak perbankan yang tidak meletakkan HT ya dalam akad perjanjiannya yang mengagunkan jaminan. Pihak perbankan tidak meletakkan HT terhadap agunan. Akan tetapi debitur dipaksa memberikan kuasa mutlak kepada kreditur dengan tujuan bisa memiliki aset jika debitur wan prestasi. Hal semacam ini dilarang, dan itu jika terjadi kepada Anda sangat banyak peluang atau ada peluang untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menggugat perjanjian ini agar perjanjiannya bisa dibatalkan demi hukum. Dan jurisprudensinya ada banyak ini. Jurisprudensi terkait dengan masalah milik beding di mana debitur memberikan kuasa mutlak kepada kreditur untuk memiliki haknya, memiliki hak terhadap agunan jika debitur prestasi. Ini jurisprudensi Mahkamah Agung ada bahwa perjanjian itu bisa dibatalkan. Oleh karenanya, sahabat-sahabat yang mengalami hal semacam ini, jika berhadapan dengan kreditur, di mana kreditur memberikan kuasa, saya yakin memang tulisan surat kuasa itu kan surat kuasa dari debitur kepada kreditur. Tidak mungkin debitur itu punya gambaran semacam itu untuk memberikan kuasa. Itu semacam dikte dari kreditur agar debitur memberikan kuasa. Di mana debitur pada saat itu dalam hal pengajuan pinjaman kepada kreditur itu butuh uang, Pak. Nah, karena kebutuhan terhadap uang itu disalahgunakan oleh kreditur sehingga disodorkan agar memberikan surat kuasa mutlak untuk menjual atau memiliki objek jaminan dari debitur. Nah, tindakan semacam ini, sekali lagi saya katakan, tindakan semacam ini adalah tindakan yang ilegal dan batal demi hukum. Jangan segan-segan untuk melakukan perlawanan, karena hal semacam ini merupakan tindakan eksploitatif dari pihak kreditur kepada debitur. Tindakan yang tidak adil, tindakan yang eksploitatif, tindakan yang diskriminatif, yang kemudian ini ujung-ujungnya merampas hak dari debitur. Urusan debitur misalkan macet bayar, urusan debitur misalkan dia punya tunggakan atau nasabah yang menunggak, urusan debitur tidak punya kemampuan untuk menyicil, itu konteksnya beda, Pak. Kreditur menghadapi debitur yang macet bayar seperti ini, itu ada prosedurnya, ada undang-undang hak tanggungan. Terhadap undang-undang hak tanggungan ini, penyelesaian aset atau penyelesaian hutang kreditur terhadap debitur itu banyak bisa dilakukan oleh kreditur. Salah satunya lelang misalkan. Lelang. Yang kedua misalkan ada PKPU atau kepailitan. Yang ketiga misalkan ada AIDA, agunan yang diambil alih. Terus yang keempat ada cesi, pengalihan piutang. Ini prosedur yang diatur oleh undang-undang. Seharusnya terhadap jaminan agunan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, langkah bank penyelesaiannya melalui ini alternatifnya. Bukan memberikan kuasa mutlak untuk memiliki hak debitur. Itu adalah disebut klausula milik beding sesuai pasal 1178 KUH Perdata dan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4, itu adalah tindakan yang di luar ketentuan dan bisa batal demi hukum. Jangan lupa sahabat, sebelum menutup konten ini, ikuti terus konten kami, tekan tanda loncengnya dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.